Salam filsafat kepada para pecinta hikmat. Pada video ini saya akan membahas tentang berpikir jernih. Berpikir jernih merupakan keadaan di mana pikiran kita bebas dari pemikiran-pemikiran yang menumpuk. Sehingga dengan berpikir jernih kita bisa fokus untuk melakukan aktivitas dengan efektif dan tidak mudah teralihkan konsentrasinya. Di era digital membuat kita kesulitan untuk berpikir jernih, karena semakin banyak distraction yang disebabkan oleh teknologi digital seperti email, chats, telepon dari teman atau keluarga, muncul notifikasi-notifikasi yang mengganggu, mindlessly browsing Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, serta hal-hal lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Apabila di setiap harinya kita membaca setiap email, membaca setiap chats, melihat setiap post dan story dari Instagram atau Facebook, menonton setiap video TikTok atau YouTube, maka pikiran kita akan mencapai titik yang disebut information fatigue. Information fatigue merupakan titik di mana seseorang kelelahan karena kelebihan informasi, sehingga pikirannya penuh tertumpuk oleh informasi yang berlebihan. Dengan demikian, pikirannya jadi tidak jernih. Karena semakin banyak informasi yang diproses oleh otak, bukan berarti semakin bagus. Apalagi bila informasi yang diproses merupakan hal-hal yang tidak begitu relevan atau penting bagi orang tersebut. Maka dari itu, penting bagi kita untuk bisa memfilter informasi-informasi yang kita terima di setiap harinya. Seperti menghindari membaca berita-berita terkini yang tidak begitu penting atau relevan, menghindari kebiasaan mindless browsing dengan menonton video post atau story yang tidak begitu bermanfaat, dan membuka email-email yang penting saja. Pastikan kita juga tidur dengan waktu yang cukup, minimal 7-8 jam untuk memulihkan pikiran kita supaya jernih kembali. Selain itu, kita juga bisa mengandalkan catatan apabila memang di setiap harinya kita memiliki banyak aktivitas. Jangan mengandalkan pikiran kita untuk menyimpan semua agenda yang kita ingin laksanakan di hari tersebut, karena pikiran kita akan cepat letih kalau terlalu dipaksa menyimpan semua daftar aktivitas yang kita perlu lakukan. Dengan mencatat kegiatan-kegiatan kita ke dalam catatan, pikiran kita bisa lebih fokus untuk melakukan setiap aktivitas satu persatu tanpa perlu ada distraction mengenai aktivitas yang mendatang. Karena kita mengetahui aktivitas selanjutnya sudah dicatat di notes, jadi tidak perlu dipikirkan terus aktivitas selanjutnya. Akan tetapi apabila kalian ingin bersosial media untuk refreshing, itu nggak apa-apa. Karena setiap orang punya caranya tersendiri untuk menghibur dirinya. Salah satunya yaitu dengan bersosial media. Hanya saja mulai lebih aware terhadap porsi konten-konten yang kita nikmati supaya informasi yang kita terima tidak terlalu berlebihan, di mana nantinya akan menyebabkan information fatigue karena kita perlu menjaga efektivitas kita dalam bekerja atau beraktivitas. Untuk menjaga efektivitas kita perlu menjaga kejernihan pikiran kita. Satu hal lagi yang dapat membantu menjaga kejernihan pikiran kita yaitu dengan mindfulness, di mana mindfulness merupakan meditasi yang memusatkan fokus kita kepada apa yang kita rasakan, pikirkan, lakukan pada masa kini. Dengan mindfulness kita bisa merelakan pikiran-pikiran yang tidak penting, sehingga kita pun dapat memfilter informasi apa yang perlu kita proses dalam pikiran di momen ini untuk menjaga kejernihan pikiran kita. Jadi dengan memfilter informasi yang kita terima setiap harinya dari teknologi digital, menuangkan agenda-agenda di pikiran kita ke dalam catatan, dan menggunakan meditasi mindfulness untuk bisa menjaga kejernihan pikiran kita, dengan demikian 3 hal ini bisa dijadikan referensi untuk membantu Anda menjaga kejernihan pikiran supaya tetap efektif dalam beraktivitas. Sekian dari pembahasan berpikir jernih. Saya berterima kasih kepada para pecinta hikmat yang telah menonton video ini. Like apabila kalian menyukai video ini, subscribe apabila kalian ingin menikmati konten selanjutnya yang berhubungan dengan filosofi. Silahkan komen untuk berdiskusi tentang topik hari ini, dan kalian juga boleh merekomendasikan topik selanjutnya yang bisa kita bahas. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya di Majelis Filosofi SI.